Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini kembali ya, di mana jam menunjukkan pukul 13.46, tepatnya hari Rabu 10 September 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Dan seperti kita bisa lihat di depan ini, kita bisa melihat bahwa US dollar turun mendekati 7 mingguan punya rendah, dan kita akan menunggu data inflasi yang akan diedarkan pada hari Kamis, tepatnya 11 September 2025 ya. Dan kita bisa mulai yaitu dengan harga emas pertamanya dengan angka tertinggi pada hari ini dicetak pada angka 3647,64, di mana itu terjadi pada pukul 13:19, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya itu pada angka 3620,24, itu pun terjadi pada pukul 8:29 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang berada di kisaran 3645. Dan seperti biasa saya bandingkannya dengan harga silver, di mana harga silver ini hari ini tertingginya dengan angka 41,15 dan low-nya pada angka 40,709, dan sekarang ada pada harga 41,12 ya. Oke, dan lalu bagaimana dengan purchasing saya? Bisa dilihat sekarang di sebelah kanan, di mana ini adalah tabel purchasing saya yang kemarin, yaitu pada tanggal 9 ya, pada jam 12.30 ya. Dan saya sudah menguploadnya di halaman kemarin ya, dengan posisi sell ya. Lalu ini perkiraan saya pada tanggal 9 September ya, untuk perkiraan yang kecil atau range yang kecil 9 September 2025, di mana saya mengatakan high tertingginya bisa mencapai pada angka 3655 sampai dengan 3665, dan itu terjadi. Dan saya menghitungnya atau menguploadnya pada angka 3653, dan kita bisa lihat warna kuning, sedangkan low-nya pada angka 3623 sampai dengan 3628, dan itu pun terjadi ya. Pertamanya low-nya itu pada kemarin waktu Amerika, di mana harga terendahnya pada angka 3627 ya. Dan itu terjadi kurang lebih jam 9 lebih, hampir jam 10 ya. Dan saya sudah mengatakan kuncinya ini, key-nya kemarin pada jam 19, apabila di atas 3650 itu sell, di bawah 3650 itu buy ya. Tapi lebih cenderung kita sell di atas 3650. Sedangkan ini perkiraan saya yang range yang besar pada tanggal 9 September 2025, di mana saya mengatakan range-nya bisa tertingginya pada angka 3668 sampai dengan 3675 ya. Dan rupanya kemarin pada angka 3674,5 ya untuk tertingginya, dan ini waktu dibuat pada angka 3653,5, dan harga terendahnya itu saya mengatakan pada angka 3620 sampai dengan 3615, itu hampir terjadi ya, di mana low-nya tadi pagi pada angka 3620,5 ya untuk harga beli, dan itu terjadi pada pukul 8
lewat 29 menit ya. Sedangkan pada angka 3623-nya pukul 5 pagi subuh. Dan ini purchasing saya selanjutnya pada jam 20.50 saya melakukan aksi penjualan lagi ya untuk ketiga kalinya. Dan itu sudah terjadi 2 kali sebelumnya ya. Dan benar sebetulnya pada jam 19 ini harusnya sudah turun, tetapi dia malah naik dulu. Jelas itu disebabkan adanya perang di Timur Tengah, yaitu masalah Israel itu menyerang untuk melampiaskannya ke Hamas ya. Jadi harganya naik dan langsung turun. Ya, itu jelas di sini turun dia. Kemudian pada jam 22:17 ya, saya sudah profit sekitar 1.000 dan saya melakukan aksi profit taking semua pada angka 3630.5 ya, poin 5, poin 4, poin 2. Ya, semuanya saya selesaikan. Sudah clear itu ya. Dan uang saya sudah berada di kisaran 6.300 dan jelas saya startnya pada angka 5.200. Ya lumayan, berapa 2 hari ini bisa profit sekitar 1.000-an ya. Lalu indikasinya kemarin ulasannya harga emas mencapai rekor tertingginya, itu diakibatkan oleh Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya, dan kita akan memfokuskan pada data inflasi Amerika yang akan diedarkan pada esok hari, tepatnya hari Kamis 11 September jelas. Dan harga emas mencapai tertingginya pada angka 3674 kemarin, dan traders melihat ada kemungkinannya Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya sebesar 0,25%, dan kita akan menunggu data PPI ataupun Producer Price Index pada hari Rabu ini, tepatnya pada jam 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB ya. Dan seperti dilihat bahwa harga emas sentimen itu pada suku bunga yang akan dipastikannya pada data inflasi esok hari, yaitu data CPI pada jam 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB. Dan kita bisa lihat harga emas untuk future Desembernya itu ditutup pada angka 3682, di mana itu hampir mendekati angka 3700 ya. Dan juga ada masalah politik di Timur Tengah dan Ukraina dengan Rusia. Dan kemudian para traders melihat, ada yang melihat kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar 0,25, dan ada pun kemungkinannya pada perkiraan jumbo sekitar 0,5. Dan ini diindikasikan pada Jumat kemarin, yaitu pada pertumbuhan jobs ya, unemployment ya, non-farm payroll pada hari Jumat itu jelas turunnya dengan dahsyat ya. Dan kita masih ingat itu sekitaran 22.000, dan kita investor akan menunggu data PPI yang akan diedarkan pada hari Rabu ini dan hari Kamis untuk CPI. Dan kemudian Bank Sentral ada meeting untuk minggu depan ya. Jadi bedu semua, banyak semua data-data yang kita harus kumpulkan. Dan ini harga emasnya pada hari Senin itu melewati angka 3600 dengan lancar, tidak ada halangan, diikuti oleh pembelian oleh Bank Sentral ya. Diakibatkan adanya kemungkinan besar suku bunga di Amerika akan dikurangkan,
dan ini kemungkinannya juga supportnya ada di angka 3600 ya, mereka memperkirakan ya, juga diimbas oleh tarif geopolitik di Timur Tengah maupun di Eropa ya. Lalu di bawahnya if any those things. Kalau ini dia akan ada kemajuan yang berita politik ya, itu akan melejit harga emasnya dengan cepat dan tidak akan menghentikannya. Itu kurang lebih bahasanya seperti itu ya untuk harga emas. Dan kemudian data yang pagi tadi kita akan fokuskan pada CPI data. Ini diedarkan pada pukul 10.17 WIB ya, yang tadi itu analisa itu pada saat penutupan di Amerika, dan harga emas ini diutarakan mencapai rekor pada angka 3674, dan kita akan menunggu data PPI pada jam 12.30 GMT ataupun 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan harga emas itu tertahan di angka krusial, di atasnya angka 3600, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan US dollar dengan data PPI. Dan ini ada juga yang mengatakan technical sudah overbought ya, dan berhati-hati, dan itu tidak terlepas kemungkinan itu akan pedas sekali apabila berbalik arah ya. Dan ini sudah diulas, jadi berhati-hati ini. Dan ini baliknya seperti yang kemarin, dia berbalik pada angka 3628, dia kembali lagi ke 3650, lalu kembali lagi ke 3635 ya. Lalu penutupannya di angka 3640, 40-an, kembali lagi turun di angka 3620-an ya. Jadi sangat pedas ini, sudah dikasih note ya, atau catatan ya. Dan ini juga kita melihat bahwa Presiden Trump itu akan agresif dengan masalah tarif untuk import ya di Amerika, dan banyak yang belum diselesaikan oleh negara-negara terutama dengan Cina. Dan sekarang kita bisa melihat kemungkinan suku bunga yang kita perlihatkan itu ada yang memperkirakan 0,25, ada yang memperkirakan 0,5%, dan so far selama 9 bulan ini berjalan, harga emas telah naik 27% ya di tahun 2024, dan 2025 sudah mencapai angka 38%. Jadi sudah over 10% dari tahun kemarin ya. Dan ini ulasannya mengenai harga-harga penutupan di platina dan palladium. Lalu indikasi data ekonomi yang akan diperlihatkan pada malam ini yaitu jelas data PPI ya. Lalu yang kedua masalah perdagangan eceran ya, wholesale ya, di mana kemarin 0,3 dan dipandang juga atau forecastnya juga sama 0,3, jadi tidak ada signifikan yang perkembangan yang bagus. Lalu signal itu mengacu pada angka kita untuk sell ya, itu jelas dari jam 6.06 jam 8 ya, lalu kemudian jam 8 mulai biru ataupun bisa naik, lalu jam 10 sudah melihatnya turun, dan jam 12 pun melihatnya bisa turun. Dan ini data-data mengenai angka-angkanya pada jam 12, di mana resistennya pada angka 3655, 3670, lalu 3686, sedangkan supportnya pada angka 3620, 3600, lalu 3580
indikasinya untuk per hari ini akan turun ya, merah ini. Short termnya itu akan naik dan medium termnya itu akan naik ya. Itu perkiraan untuk signal. Dan selanjutnya bagaimana dengan pandangan saya untuk hari ini, dan jelas saya rasa range-nya masih sama dan tidak ada perubahan untuk di garis yang putih, dan saya akan mengambil gambarnya atau screenshot sebanyak 2 kali untuk diulas. Dan garis-garis ini saya rasa masih sama ya, tetapi angkanya yang berubah. Dan kita bisa lihat jam sudah menunjukkan pukul 14.02, tepatnya 10 September 2025. Dan keadaan di Jakarta itu mendung ya cuacanya. Dan kita akan mulai dengan perkiraan yang besar, big ya, untuk 10 September 25 ya, dimana saya menghitungnya yaitu dengan angka range yang besar pada angka 3663 sampai dengan 68, sedangkan untuk rendahnya pada angka 3600 sampai dengan 3610 ya untuk hari ini, tepatnya 10 September 2025. Dan indikasinya apabila kita ilustrasikan pada jam 19 ke atas ya, di kisaran 3650 itu harusnya dijual, sell ya, jadi bukannya di bawah buy, jadi sell dulu dimulainya awalnya. Lalu ini perkiraan saya untuk harga yang normal ataupun yang range yang kecil untuk edisi hari ini, yaitu pada tanggal untuk normal ya, untuk hari ini tanggal 10 September 2025. Jadi indikasinya untuk tingginya pada angka 3658 sampai dengan 63, sedangkan untuk low-nya pada angka 3613 sampai dengan 25. Jadi indikasinya juga sama, apabila di atas jam 19.00 di atas 3650 harusnya kita menjual, jadi bukannya di bawah 3650 kita membelinya. Jadi paham ya kalian ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Kamis 11 September 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.